Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jutlela Wasilatus Syaadah, PJJ S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, presentasi yang saya sajikan yaitu mengenai ekspansi digital, kolaborasi e-commerce untuk pertumbuhan kopi aroma Nusantara, yaitu strategi menarik konsumen baru dan meningkatkan penetrasi pasar. Untuk yang pertama tentu ada tantangan, yaitu tantangan gerai fisik menuju peluang digital. Aroma Nusantara sukses membangun kepercayaan melalui pengalaman otentik di gerai fisik, namun tidak bisa mengabaikan bahwa pasar telah berubah. Tren belanja online mendominasi, dan yang paling penting pelanggan kopi Aroma Nusantara kini lebih suka menyeduh di rumah daripada nongkrong setiap hari. Oleh karena itu, saat ini adalah momen kritis untuk bertindak. Ekspansi ke e-commerce bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Ini adalah cara untuk mengambil fondasi merek yang kuat dan kualitas produk yang terjamin, lalu membawanya ke pasar nasional, menjangkau ribuan konsumen baru, dan menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih tangguh. Untuk profil kopi aroma Nusantara, model bisnis saat ini berupa gerai fisik yang menjual kopi dan alat seduh, operasi melalui toko, penjualan produk, dan demo seduh langsung. Kekuatan gerai fisik yaitu berada di lokasi strategis dan pengalaman langsung. Untuk keterbatasan jangkauan, yaitu sulit menjangkau konsumen yang pindah ke online, terbatas pada pengunjung toko, dan kurang penetrasi e-commerce. Untuk tujuan ekspansi online yaitu kolaborasi e-commerce tanpa kehilangan pengalaman toko. Perlu partnership untuk perluasan pasar sambil bertahankan brand experience. Untuk kebutuhan strategisnya yaitu channel omni-channel atau offline dan online. Kemudian demo digital, integrasi toko dan platform, live demo, fulfillment yang cocok. Peluang e-commerce untuk produk kopi dan alat seduh. Pada gerai fisik, untuk yang pertama interaksi langsung dan pengalaman rasa. Kemudian yang kedua loyalitas pelanggan setempat. Yang ketiga kontrol kualitas servis dan display produk. Dan terbatas pada jangkauan geografis dan kapasitas tampil. Namun untuk platform e-commerce, peluang berada pada akses pasar nasional tanpa batas lokasi, kemudian eksposur ke segmen yang belum terjangkau gerai fisik, dan kemampuan menjual kombinasi produk, yaitu listing, paket, atau subscription, dan yang terakhir skalabilitas operasi dan akuisisi konsumen baru secara efisien. Perubahan perilaku konsumen dalam belanja kopi dan alat seduh. Untuk yang pertama, riset online sebelum membeli. Jadi konsumen mencari info produk dulu, perbandingan, dan cara seduhnya. Kemudian pentingnya review dan foto produk. Konsumen mencari ulasan dan foto nyata, itu yang meningkatkan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, preferensi pada kenyamanan pengiriman. Konsumen memilih yang cepat atau gratis atau mungkin terjadwal jadi penentu. Kemudian nilai cerita produk dan asal-usul. Storytelling itu mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian tindakan untuk aroma Nusantara yaitu optimalkan pengambilan digital. Optimalkan pengalaman digital, yaitu mendeskripsikannya secara kaya, kemudian foto atau video seduh, dan review pelanggan. Kemudian tindakan untuk aroma Nusantara yang kedua yaitu untuk meniru pengalaman gerai. Misalnya seperti video demonstrasi dan paket sampel. Adapun perbandingan strategi penjualan antara omnichannel, marketplace saja atau gerai fisik secara fokus, yaitu untuk omnichannel atau secara online dan offline, keunggulannya pengalaman konsumen konsisten dan cross-sell antara gerai dan online. Kemudian marketplace dan situs sendiri meningkatkan visibilitas dan kontrol merek. Untuk bundling produk, misalnya kopi dan alat seduh, efektif untuk nilai tambah. Kemudian kebutuhan investasinya yaitu berupa foto produk profesional dan layanan pelanggan online.
Sedangkan untuk marketplace only atau gerai fisik secara fokus, pada marketplace saja visibilitas tinggi, biaya kompetisi harga bergantung pada platform. Sedangkan kalau misalnya fokus pada gerai fisik saja, pengalaman langsung, loyalitas lokal, keterbatasan jangkauan. Maka marketplace mempermudah penetrasi segmen baru, gerai mempertahankan brand experience. Risikonya, marketplace saja itu mengurangi kontrol narasi, atau misalnya gerai saja melewatkan volume online. Untuk segmen pelanggan baru yang berpotensi, misalnya dari segi persona, misalnya pembeli rumah atau pemula alat seduh atau pembeli hadiah. Kemudian untuk berdasarkan kebutuhan, misalnya konsumen membutuhkan kopi premium untuk konsumsi di rumah atau membutuhkan panduan lengkap dan paket praktis untuk mulai menyeduh, kemudian atau konsumen membutuhkan kemasan menarik atau pengiriman mudah dan nilai hadiah karena untuk memberikan hadiah kepada rekannya. Kemudian yang ketiga, penawaran yang direkomendasikan yaitu yang pertama paket kopi single origin dan panduan penyimpanannya. Kemudian untuk yang kedua bundle, misalnya mesin seduh, grinder mini, kemudian ada disertai panduan untuk pemula. Kemudian yang ketiga gift set dengan kemasan khusus dan opsi pesan pribadi. Untuk model kolaborasi e-commerce Aroma Nusantara itu sendiri, yang pertama, marketplace besar sebagai penjual pihak ketiga. Kelebihannya, jangkauannya luas dan traffic tinggi. Kekurangannya, kontrol brand terbatas, kompetisi harga tajam. Kebutuhan operasionalnya, manajemen listing, promosi, fulfillment, atau integrasi logistik pihak ketiga. Namun jika menggunakan toko official di platform e-commerce, itu kelebihannya kontrol brand lebih besar, kesempatan premium placement, dan kemudian kekurangannya biaya setup dan promosi platform tentu lebih tinggi. Untuk kebutuhan operasionalnya, branding store, inventory scene, customer service, dan investasi marketing. Kemudian strategi produk dan penawaran untuk e-commerce yang digunakan yaitu yang pertama SKU khusus e-commerce, yaitu SKU eksklusif untuk marketplace dan situs sendiri. Kemudian yang kedua bundling tematik, yaitu paket kopi plus alat seduhnya dengan cerita produk. Kemudian yang ketiga varian ukuran kemasan, yaitu misalnya diberikan pilihan untuk travel atau sampler dan reguler untuk keputusan mudah. Kemudian yang keempat, paket hadiah siap jual, di mana presentasi premium dan opsi pembungkusan hadiah. Dan yang kelima, deskripsi detail dan storytelling, di mana asal biji, proses sangrai, dan profil rasa yang menggugah. Untuk yang keenam, yaitu tutorial penggunaan alat seduh, foto dan video singkat langkah demi langkahnya. Untuk yang ketujuh, contoh struktur paket, misalnya kopi single origin plus alat seduh plus panduan penggunaan, demikian sudah disediakan atau sebagai pajangan. Kemudian strategi harga dan promosi untuk ekspansi e-commerce. Yang digunakan antara lain prinsip penetapan harga berbasis nilai, di mana mengkomunikasikan kualitas biji dan proses roasting, kemudian menekankan cerita brand dan asal kopi untuk premium pricing, kemudian menetapkan harga sesuai segmen, specialty atau everyday, kemudian yang terakhir berdasarkan menawarkan opsi langganan untuk customer lifetime value. Kemudian ada opsi promosi awal di e-commerce, yang misalnya diskon pengenalan untuk first time buyers, free shipping
threshold to increase AOV, kemudian voucher bundling, misalnya kopi plus alat seduh diskon, kemudian bundle promotion to drive trial and higher chart value. Kemudian pedoman menjaga konsistensi brand antar saluran. Misalnya, samakan harga retail strategis untuk menghindari kanibalisasi. Kemudian selaraskan pesan brand, foto produk, dan deskripsi. Kemudian atur kebijakan promo yang beragam dan jadwal kampanye. Kemudian pantau juga persepsi harga dan review untuk koreksi cepat. Operasional dan logistik untuk penjualan online yang disiapkan yaitu misalnya order masuk, menerima pesanan dari kanal e-commerce dan verifikasi data pelanggan serta produk. Kemudian setelah itu pemrosesan, misalnya pilih rute, in-house fulfillment dari gerai atau outsource ke 3PL berdasarkan biaya dan lead time. Kemudian yang ketiga packing. Standarisasi packing yang melindungi kopi dan alat seduh, sertakan label dan dokumentasi retur. Setelahnya, kirim sesuai lead time yang dijanjikan, koordinasi dengan kurir atau 3PL. Dan yang terakhir, konfirmasi, yaitu mengkonfirmasikan pengiriman ke pelanggan dan terima feedback untuk perbaikan proses. Kemudian strategi pemasaran digital untuk aroma Nusantara yang pertama dengan mengoptimalisasi listing produk. Misalnya judul, deskripsi, dan keyword. Itu meningkatkan pencarian dan konversi di platform e-commerce. Kemudian yang kedua, konten visual, yaitu berupa foto produk dan video demo seduh. Foto kualitas tinggi, video singkat proses seduh. Kemudian yang ketiga, konten edukasi atau tutorial cara seduh dan tips kopi. Misalnya berupa video tutorial, panduan langkah demi langkahnya. Yang keempat, program UGC, yaitu minta review dan konten pelanggan. Mendorong review lewat insentif dan hashtag brand. Kemudian, untuk yang kelima, kampanye social traffic, berupa iklan bertarget ke listing, menggunakan audience targeting untuk mengarahkan traffic. Kemudian yang keenam, fokus storytelling dan bukti sosial untuk kepercayaan, yaitu berupa cerita brand dan testimonial meningkatkan kredibilitas. Dan yang terakhir, misalnya dengan contoh konten efektif, yaitu tutorial dan testimonial. Misalnya tutorial seduh atau bisa jadi mungkin ditambah testimonial video singkat. Untuk kerangka kolaborasi dan tahapan implementasinya, untuk yang pertama yaitu mempersiapkan inventory dan konten, kemudian deliverables-nya, inventory produk, foto, deskripsi, SKU, tujuannya awareness, outcome atau hasilnya yaitu daftar produk rapi, konten siap tayang. Kemudian peluncuran awalnya, launch di 1 atau 2 platform untuk uji pasar. Deliverables-nya atau yang dibutuhkan, listing awal, promo soft launch, monitoring dengan tujuan konversi. Hasilnya atau outcome-nya validasi, permintaan dan harga, feedback juga dari pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu optimasi listing dan pemasaran. Deliverables-nya judul dan gambar, kemudian kampanye iklan, optimasi SEO platform dengan tujuan konversi dan retensi. Hasilnya yaitu peningkatan klik, through, dan konversi. Kemudian skalasi kanal dan fulfillment. Yang dibutuhkan yaitu buka kanal tambahan, SOP fulfillment, partnership logistik, dengan tujuan pertumbuhan pasar. Hasilnya distribusi lebih luas dan retensi pelanggan. Risiko, hambatan, dan mitigasi untuk ekspansi e-commerce, kita menggunakan SWOT. Yang pertama, kekuatan, yaitu brand aroma Nusantara dikenal di segmen kopi lokal. Pengalaman operasional dari gerai fisik,
koleksi produk kopi dan alat seduh teruji, relasi pelanggan loyal di lokasi gerai, kemampuan adaptasi proses operasional. Kemudian kelemahan atau hambatannya yaitu potensi kanibalisasi penjualan gerai fisik, tantangan logistik, pengiriman dan last mile, perbedaan ekspektasi pelanggan online terhadap produk, kebutuhan peningkatan kapasitas produksi dan packing, kemudian kesiapan staf untuk operasional e-commerce. Untuk peluangnya, ekspansi pasar lewat platform e-commerce menjangkau segmen konsumen baru dan lebih luas. Pilot launching untuk uji pasar terkontrol, optimasi inventory management untuk omnichannel, kemudian monitoring feedback pelanggan untuk perbaikan. Dan yang terakhir, risiko eksternal, yaitu kompetisi harga di marketplace, gangguan rantai pasok atau keterlambatan pengiriman. Kemudian ulasan negatif berdampak pada reputasi online, fluktuasi permintaan yang membebani kapasitas, serta regulasi atau kebijakan platform yang Kemudian untuk indikator keberhasilan dan KPI kualitatifnya, untuk yang pertama visibilitas listing, yaitu keterlihatan dan kualitas listing. Misalnya sumber dari laporan platform, heatmap listing, kemudian reviewnya mingguan. Yang kedua konversi, yaitu kualitas kunjungan dan intent pembelian. Sumbernya berasal dari sesi pengguna, feedback check, untuk reviewnya juga dilakukan mingguan. Yang ketiga, retensi atau alasan pembelian ulang yang loyalitas. Sumbernya berasal dari wawancara pelanggan atau segmentasi cohort, dan reviewnya bulanan. Keempat, review dan rating atau kualitas ulasan dan sentimen. Sumbernya berasal dari ulasan platform, analisis sentimen, reviewnya mingguan. Dan yang kelima, akurasi pemenuhan, yaitu ketepatan pengiriman dan kondisi produk. Sumbernya berasal dari laporan pengiriman atau klaim retur. Direview juga mingguan. Untuk sumber daya dan kapabilitas kunci untuk kolaborasi e-commerce yang mungkin dibutuhkan, yaitu yang pertama, tim operasional fulfillment, yaitu untuk packing dan fulfillment. Kemudian tim pemasaran digital atau marketing, yaitu bertanggung jawab pada konten dan performance. Yang ketiga, penanggung jawab relasi platform atau manajemen akun platform. Kemudian staff customer support gerai, yaitu layanan pelanggan omnichannel. Demikian presentasi saya untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.